menyampaikan pembenaran bahwa video itu memang betul dimiliki oleh penyidik juga. Video itu berasal dari korban yang melalui kuasa hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini bukan pertama kali. Ya, jadi sudah lebih dari 1 kali. Itu salah satu pendukungnya saja begitu ya. Tetapi kita fokus kepada laporan polisi yang kita terima pada tanggal 28 September yang memang unsur pidananya terpenuhi sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Setelah mendapat laporan, tentunya penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian juga terkait dengan KDRT tentunya kita memerlukan keterangan hasil visum yang mana ini memerlukan tempo waktu pada saat itu. Kemudian sejalan bergulirnya waktu, kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi hingga malam hari ini termasuk dengan saudara Muhammad Rizky sudah ada 6 orang saksi yang kita periksa. Bilar ini melempar dengan sekuat tenaga sampai dia jatuh, dan ketika itu sudah dilemparkan, bahkan Bilar itu berulang kali melihat ke arah lemparannya dan tubuhnya masih terlihat tegang. Ini menunjukkan bahwa Bilar tidak sekedar melempar, tapi ingin memastikan lemparannya itu kena atau tidak. Seseorang yang melempar sampai jatuh itu menunjukkan seluruh kekuatan tenaganya di fullkan ya, sampai nggak bisa menjaga keseimbangan. Saking marahnya, saking lemparannya begitu kuat sampai tubuh nggak bisa menjaga keseimbangan. Makanya jatuh. Jadi ke orang yang dikuasai oleh emosi sangat ya begitu, cenderung memperturutkan Jadi seseorang, pemirsa, yang terlalu emosinya dikuasai ya, dia cenderung tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Jadi yang terjadi adalah lemparan itu fokus sekali, dia tidak peduli sampai dia jatuh atau tidak. Karena ingin memastikan lemparannya itu harus kena. Ya puas kalau kena. Nah ini kita juga jadi pertanyaan, apakah memang Bilar waktu itu melampiaskan emosinya langsung melempar ke arah Lesti, atau dia melampiaskannya pada suatu benda di dekat Lesti untuk mengancam bahwa saya serius. Itu bisa saja pemirsa. Jadi nggak selamanya lemparan bola itu ditujukan untuk Lesti ya. Mungkin suatu benda di sekitar Dedek Lesti untuk menunjukkan kepada orang di situ bahwa saya serius, jangan macam-macam pada saya ya. Itu pesan bawah sadarnya. Bilar ini kan selalu mengelak terjadi KDRT, bahkan menganggap bahwa netizen itu atau ada pihak lain yang mengompori sehingga kasus ini dibesar-besarkan dan dia rugi 4M ya. Sementara kita ngelihat dari analisis video, Dedek Lesti ini kan sebenarnya keluhannya sudah lama ya pemirsa ya, terkait Bilar yang marah-marah. Tapi Bilar kan kalau diperhatikan, Bunda lihat ya dari video-videonya, itu tidak pernah memberi perhatian pada keluhan-keluhan Dedek Lesti. Yang terjadi adalah Bilar selalu mengalihkan pembicaraan. Ya, harusnya kan kalau ada keluhan terkait Bilar yang pemarah, Bilar tanya, oh saya pemarah ya, maaf ya dek kalau perilaku saya mengganggu kamu, apa sih yang kamu inginkan. Nah ini kan sifat proaktif, tapi yang terjadi kan Bilar selalu sifatnya non reaktif ya. Nah ini membuat Bunda berpikir, jangan-jangan Bilar memang tidak pernah menyadari bahwa perilaku dia atau apa yang disampaikan Lesti itu sesuatu yang sangat mengganggu Dedek Lesti ya, dianggap angin lalu. Sehingga Bilar ketika kasusnya akhirnya mengemuka, Lesti membuat laporan, itu membuat Bilar shock. Jadi memang seseorang yang terbiasa dengan perilakunya, menganggap perilakunya itu biasa-biasa saja, bukan suatu masalah, ya kayak gini. Jadi kaget, menganggap ada pihak lain yang membesar-besarkan. Padahal kan kita sudah lihat bersama ya pemirsa ya. Kalau Dedek Lesti itu udah ngeluh lama dari konten-konten videonya terkait dengan sikap Bilar yang pemarah. Tapi Bunda sejauh ini ya belum menemukan video yang menunjukkan bahwa Bilar itu concern atas keluhan Dedek Lesti. Semakin lama Bilar mengklarifikasi apa yang terjadi dan menghindari pemeriksaan polisi, semakin lama akan dihakimi oleh para netizen ya. Jadi memang ini langkah yang terbaik
segera mencari penyelesaian. Jadi Bunda apresiasi langkah Bilar untuk segera datang ke polisi. Video itu kalau dari handphone atau dari CCTV pasti resolusinya rendah. Karena kenapa? Karena dia menuntut penyimpanannya lebih besar. Beda jika menggunakan software, itu pasti mempunyai resolusi lebih tinggi. Nah, ini saya juga ada programnya, jadi ada di internet, bisa dilihat mungkin alamatnya di sini, bisa dicoba. Jadi kita sama-sama mengecek sendiri, jadi bukan rekayasa. Jadi ini ada misalnya di www.metadata2.go.com, satunya http://flexclip.com. Nah, ini video yang asli dari CCTV saya masukkan ya. Nah, ini informasinya. Nah, cara masukkannya mudah, tinggal di browse video, kita cari video CCTV tadi yang asli, nanti akan ada. CCTV yang asli itu mempunyai bitrate karena dia tidak dipotong. Kandungan informasinya 967 bitrate ya. Nah, di sini resolusinya tinggi tetapi informasinya hanya 510. Artinya terlihat jelas ini ada yang dipotong. Jadi ditambahkan sesuatu, dipotong-potong bagian tertentu. Ini saya perlihatkan file yang tadinya dikatakan rekayasa. Nah, kita bisa lihat ini namanya Rizky Bilar. Saya setelkan dulu. Nah, ya. Nah, dilihat ya, lihat videonya sebenarnya singkat sekali. Nah, ya, ini ya, lihat tadi kan dari adegannya di sini. Ya, kita ulang lagi nih. Jadi, nah jatuhnya juga lucu tuh, satu, jatuhnya kok langsung ke bawah. Terus dua, video ini sudah diberikan musik. Seharusnya logikanya ketika video itu sudah ditambahkan musik lain harusnya lebih panjang durasinya. Tapi kok itu malah lebih pendek. Dia disisipin banyak banget ini tadi yang musik-musik atau lain-lain. Jadi ini kan ada sesuatu yang nggak sinkron. Di satunya itu dia dipotong, ya kan? Nah, satunya lagi di sini dia bitrate-nya ditambahkan gitu loh. Jadi ini jelas banget nih modifikasi. Kan file-file yang tambahkan itu udah kelihatan di sini. Pokoknya nggak sinkron lah intinya di sini. Berarti bisa dibilang ini rekayasa. Rekayasa, iya. Udah jelas itu rekayasa. Kalau yang gambar ini ya, kalau kan ada nanti yang lainnya boleh, kalau barangkali di sini dari pemirsa sendiri punya file aslinya atau bahkan punya channel untuk mendapatkan, silahkan saja. Tetapi kalau berdasarkan dari file yang kami terima di sini terlihat yang video yang dari internet itu sudah dilakukan rekayasa dan yang beda dengan yang aslinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.